Selamat siang Ibu Novi. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu, sehat. Ibu sendiri gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ngomong-ngomong, Bu, Ibu sibuk nggak hari ini? Boleh minta waktunya sebentar, Bu? Oh, kalau hari ini kebetulan saya lagi jam kosong ini, Bu Fris. Boleh, Bu Fris. Ngomong-ngomong, ada apa ini ya? Kok tumbenan ya? Begini kan, Bu. Seperti yang Ibu ketahui, semalam kan saya sudah disupervisi oleh pengawas. Nah, sebenarnya saya sudah mendapat pujian dari Bapak pengawas. Tapi ada kekurangan saya ketika disupervisi semalam. Karena media pembelajaran saya tidak kelihatan oleh Bapak pengawas. Jadi, Ibu kan sudah selesai disupervisi Bapak itu 2 minggu yang lalu. Boleh dong Bu, kita sharing-sharing tukar pikiran ya. Boleh banget, Bu. Kira-kira kalau kita sharing ini, Ibu mau ngapain ya? Saya ingin menemukan solusi tentang kekurangan saya ketika disupervisi semalam oleh Bapak pengawas. Nah, karena Ibu sudah selesai disupervisi semalam, maka saya ingin menemukan solusi atas media pembelajaran saya. Begitu, Bu. Oh, begitu. Ternyata Ibu hari ini pengen ya, Bu, melakukan curhatan nih sama saya ini. Tujuannya biar Ibu mendapatkan solusi ya. Soal media pembelajaran Ibu yang disupervisi sama Bapak pengawas kemarin ya, Bu ya. Iya, Bu. Kira-kira begitulah, Bu. Oh, Bu, teringatnya lah. Permasalahan apa yang terjadi sama Ibu kemarin waktu disupervisi pengawas? Ada apa rupanya dengan media pembelajaran Ibu, Bu? Saya tidak menyediakan media pembelajaran menurut Bapak pengawas itu ketika saya disupervisi semalam. Karena kata Bapak pengawas, harusnya media itu ada dalam bentuk nyata sehingga anak-anak mudah mengerti ketika saya melakukan pembelajaran di dalam kelas. Begitu, Bu. Oh, benar sih, Bu. Menurut saya omongan Bapak pengawas itu, kita ini sebagai guru harus menyediakan media pembelajaran ya, Bu, supaya murid-murid kita senang mengikuti pembelajaran kita. Tapi Bu, sebelumnya maaf ya, kalau boleh tahu, kenapa Ibu nggak menyediakan media pembelajaran Ibu? Apa ada kendalanya? Iya, Bu. Sebenarnya kan, Bu, saya ini sudah menyediakan media pembelajaran jauh-jauh hari sebelum jadwal supervisi saya yang semalam. Hanya saja, media pembelajaran yang saya siapkan itu, dia berbentuk video. Jadi, tersimpan di laptop. Pas kebetulan saya semalam supervisi itu, kondisi kami di sini mati lampu gitu, Bu. Sehingga tidak ada jaringan internet, jadi bermasalah. Maka media pembelajaran video tadi nggak bisa saya tampilkan. Jadi menurut Bapak itu saya kurang maksimal dalam supervisi kemarin, begitu Bu. Oh gitu Bu Pris. Jadi sebenarnya permasalahan Ibu ini bukan karena nggak buat media pembelajaran ya Bu. Ibu sudah membuat media pembelajaran, tapi saat Ibu disupervisi mati lampu ya Bu. Jadi Ibu tidak bisa menampilkan media pembelajaran yang telah Ibu buat jauh hari kemarin ya Bu ya. Iya Bu. Padahal saya mau mengatakan sebenarnya kepada Pak Pengawas bahwasanya media saya itu dalam bentuk video di laptop. Tapi entah kenapa saya susah mengungkapkannya. Jadi sehingga Bapak itu menganggap saya tidak menggunakan media ketika supervisi. Jadi begitulah kira-kira ceritanya, Bu. Iya Bu. Namanya ya Bu, sama pengawas ya Bu. Kita mungkin mau jujur ada gimana gitu, segen ya Bu ya. Ya, Iya, Bu. ginilah Bu Pris. Kendala di tempat kita ini kalau sudah mati lampu,
Pasti jaringan internet, semuanya lelet ya Bu ya. Iya Bu, makanya saya merasa sepertinya ada yang kurang semalam ketika saya supervisi. Dan kayaknya saya merasa kurang bertanggung jawab. Padahal kan sebenarnya saya ini harus sebagai guru itu sebagai guru yang profesional supaya nanti penilaian saya ketika disupervisi kan bisa menjadi lebih bagus. Jadi saya kurang merasa puas lah Bu semalam itu yang disupervisi. Benar sekali Bu, memang kalau kita disupervisi ya Bu, apalagi kayak Ibu Priska tadi cerita, Ibu sudah menyiapkan media, tapi medianya tadi tidak bisa Ibu tampilkan. Saya juga sama sih, pasti seperti Ibu, merasa kecewa ya Bu. Bukan kita tidak berbuat, kita sudah berbuat, tapi ya kondisi tadi tidak berpihak pada kita ya Bu ya. Sehingga apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, setelah Ibu mengetahui penyebabnya Bu, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah Ibu ini tadi yang tidak bisa menayangkan media pembelajaran karena mati lampu, Bu? Iya Bu, saya sudah memikirkan ini masa-masa, maka saya ada satu rencana untuk saya buat, yaitu tetap membuat media video pembelajaran dalam bentuk laptop, tetapi untuk mengantisipasi kalau nanti terjadi lagi mati lampu di kampung kami ini, maka saya sudah mempersiapkan juga media pembelajaran yang lain, yaitu seperti membuat karton atau gambar-gambar ataupun alat peraga di benda-benda yang ada di sekitar, supaya ketika nanti saya disupervisi lagi oleh Bapak pengawas ataupun kepala sekolah, media saya itu kelihatan nyata dan nampak asli di mata oleh siswa, sehingga pembelajaran tadi lebih aktif dan siswa pun lebih minat. Dan ditambah kalau memang nanti pas mati lampunya tidak ada lagi, bisa saya tampilkan juga media video pembelajaran, jadi lengkap begitu Bu. Iya, wah keren Bu, keren. Luar biasa kali ya Bu rencana Ibu. Saya sangat setuju kali Bu dengan ide Ibu ini. Ibu mau membuat media konkret ya Bu sama anak-anak beserta video pembelajaran. Oh iya Bu, saya akan lakukan dan mencobanya Bu, dan memulainya. Semoga dengan itu ya nanti bisa menambah minat belajar siswa dan bisa melengkapi jika ada kekurangan media-media pembelajaran saya, baik berupa video ataupun media gambar atau media alat peraga yang ada benda-benda di sekitar. Bagus sekali Bu Fris, semoga berhasil ya Bu. Tetap semangat Bu Fris. Iya Bu Novi. Kemudian Bu, apa komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu rencanakan ini Bu, untuk tindak lanjutnya? Oke, saya sudah berkomitmen pada diri sendiri bahwa saya akan menyediakan media pembelajaran ketika saya mengadakan pembelajaran di dalam kelas, walaupun tanpa disupervisi oleh pengawas ataupun kepala sekolah, supaya nanti saya terbiasa tetap menggunakan media pembelajaran ketika mengajar di dalam kelas pada murid, supaya murid pun lebih berminat untuk belajar dan pembelajaran pun semakin aktif gitu Bu. Oh, memang bagus itu Bu Fris, saya sangat mendukungnya. Kita bisa saling kolaborasi ya Bu, agar pembelajaran kita semakin baik dan murid-murid kita senang saat kita mengajar ya Bu ya. Iya, terima kasih ya Bu Novi sudah mau mendengarkan curhatan saya, dukungannya dan supportnya. Kira-kira Bu Fris ada lagi yang mau Ibu sharingkan sama saya Bu? Setelah saya pikir-pikir, untuk saat ini belum ada Bu. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Novi dan sudah mau meluangkan waktunya untuk perbincangan kita pada hari ini. Sama-sama ya Bu Fris.
Semoga kita saling semangat terus ya Bu, untuk memperbaiki pembelajaran kita ke depannya ya. Baik Bu Novi, tapi jika nanti saya mengalami kendala lagi atau saya memerlukan bantuan dari Ibu, bolehlah Ibu selalu meluangkan waktunya untuk saya ya Bu. So pasti Bu Pris, aman itu aman, pasti saya akan bantu Ibu. Terima kasih Bu Novi. Selamat siang, sampai jumpa di lain waktu ya Bu. Iya, selamat siang Bu Pris, sampai jumpa, semangat terus ya. Iya Bu Novi. Selamat siang Bu Fris, bagaimana kabar Ibu hari ini Bu Fris? Selamat siang juga Bu Novi. Puji Tuhan, saya sehat. Nah, Ibu sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya hari ini juga sehat walafiat ya Bu. Bu Fris, sebelumnya Ibu punya waktu nggak hari ini? Saya punya waktu. Kira-kira Ibu Novi mau menceritakan tentang apa ya Bu? Iya Bu, hari ini saya mau sedikit curhat nih Bu sama Ibu. Gini kan Bu Fris, belakangan ini saya ini ada beban loh Bu, beban pikiran mengenai murid-murid saya. Saya lihat siswa saya belakangan ini kok kurang bersemangat loh Bu, dan tidak antusias mereka saat saya melakukan pembelajaran di kelas. Yang paling parahnya lagi Bu, setiap saya memberikan tugas sama siswa-siswa saya ini Bu, siswa saya ini hanya sebagian yang mengerjakan. Apalagi PR di sekolah Bu, itu hampir rata-rata hanya 30% lah yang mengerjakan PR Bu. Makanya inilah saya mau curhat ini sama Ibu. Oh, jadi menurut Bu Novi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada hari ini Bu? Saya berharap kali lah Bu, kita dari curhatan saya hari ini, obrolan kita ini, sharing-sharing kita ini Bu, saya mengharapkan saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya tentang tidak adanya semangat dan antusias siswa saya Bu saat saya mengajar mereka. Nah, kalau begitu, menurut Ibu Novi, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas? Gini ya Bu, kalau saya ingat-ingat, mungkin murid saya ini kurang antusias dalam pembelajaran saya Bu. Yang pertama, saya ini Bu mengajar terlalu monoton saya rasa Bu. Yakni saya hanya berceramah kepada siswa saya. Terus, saya ini tidak membuat adanya keterlibatan siswa saya Bu di dalam kegiatan pembelajaran. Sayalah yang dominan berbicara dibanding siswa saya. Selanjutnya kalau saya kaji yang penugasan mereka ini Bu, mungkin karena tugas yang saya berikan ini terlalu banyak ya Bu. Makanya anak-anak ini merasa malas mengerjakannya. Oh, begitu ya Bu. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu antusias nantinya dalam pembelajaran Ibu yang akan datang? Mungkin ya Bu, murid saya dulu Bu, saya pernah melakukan pembelajaran ini. Saya lihat siswa saya sangat aktif Bu, antusias pada saat saya disupervisi kepala sekolah saat melakukan praktek kinerja untuk PMM ya Bu. Saya lihat siswa-siswa saya bersemangat. Di situ memang Bu, saya melakukan pembelajaran yang sangat asik Bu, tidak membosankan dan tidak monoton. Saya membuat siswa-siswa saya itu terlibat aktif dalam diskusi kelompok Bu. Wah, saya sependapat sekali dengan pendapat Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid nantinya asik dan tidak bosan pada saat pembelajaran Ibu ke depannya?
Menurut saya, Bu, mungkin pembelajarannya harus yang berpusat pada murid ya, Bu. Murid ini diminta aktif dalam pembelajaran dengan cara mungkin di awal pembelajaran, di tengah-tengah pembelajaran atau di akhir pembelajaran saya bisa membuat ice breaking ya, Bu. Terus namanya kita mengajar di sekolah SD ya, Bu. Anak-anak SD ini kan dominan belajar sambil bermain. Mungkin dengan rencana saya seperti ini, Bu, dengan membuat anak-anak ini mau belajar sambil bermain, mungkin anak-anak lebih antusias ya, Bu, mengikuti pembelajaran saya. Nah, lalu Bu, mengenai tugas-tugas yang Ibu berikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam pengumpulan tugas yang Ibu berikan? Kemungkinan, Bu, karena tugas yang saya berikan terlalu banyak ya, Bu, dan berisi banyak pertanyaan. Tanpa saya memberikan bagaimana cara pengerjaan tugasnya dan sumber belajar yang beragam serta yang menyenangkan, Bu. Adakah sumber belajar, Bu, selain dari buku-buku teks yang Ibu sediakan? Saya hanya menggunakan buku teks saja, Bu. Selain itu, Sebenarnya, Bu, kalau saya pikir-pikir banyak sih, Bu, sumber belajar, misalnya video dari YouTube, gambar-gambar, atau buku-buku bacaan yang ada di perpustakaan bisa kita pergunakan untuk pembelajaran anak-anak di kelas. Mungkin lingkungan sekolah juga bisa menjadi sumber belajar ya kan, Bu? iya, betul sekali, Ibu. Saya yakin sekali bahwa Ibu Nopi bisa menggunakan berbagai macam sumber pembelajaran yang nantinya akan membuat murid-murid itu lebih antusias ketika nanti pembelajaran bersama Ibu Nopi di dalam kelas. Nah, jadi sekarang Ibu Nopi, untuk rencana ke depan, Ibu akan membuat apa untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Ya, Bu, rencana saya ke depannya yang pertama, saya akan merancang pembelajaran, Bu, yang mengasihkan dan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video dari YouTube, gambar-gambar dari internet yang menarik perhatian siswa, di mana saya akan lebih memusatkan pembelajaran itu kepada siswa saya, Bu. Tidak saya yang menonton menjadi motornya di dalam kelas, tapi siswa saya ajak terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Untuk masalah saya yang kedua tadi, Bu, siswa saya kan juga banyak yang tidak mau mengerjakan tugas kan, Bu. Di sini saya berencana nanti tidak akan lagi, Bu, memberikan mereka tugas yang terlalu banyak. Saya akan memberikan tugas kepada murid sesuai minat dan kemampuannya, Bu. Sesuai dengan kurikulum Merdeka ya, Bu. Anak-anak kita bawa untuk Merdeka ya, Bu. Mereka nanti akan saya berikan pilihan tugas, dan anak-anak pasti saya yakin, Bu, dengan rencana saya ini, mungkin anak-anak bisa lebih tertarik mengikuti pembelajaran bersama saya, Bu. Wah, bagus sekali rencana yang sudah Ibu siapkan. Mudah-mudahan berhasil nantinya ya, Bu. Iya, Bu, mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Oke, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini, Bu? Iya, Bu, saya berkomitmen pada diri saya sendiri. Untuk kedepannya, Bu, saya akan membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa saya, Bu. Di mana pembelajaran itu akan saya rancang agar siswa-siswa saya itu terlibat aktif di dalam kelas. Jadi tidak saya yang menjadi pusat perhatian mereka, tapi mereka lah yang berperan aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin pembelajaran nantinya, Bu, ke depannya ini saya akan membuat berkelompok ya, Bu, dengan diskusi kelompok, di mana saya akan membagi peran pada tiap peserta didik saya, sehingga mereka lebih berperan aktif. Kalau mereka berperan aktif kan, Bu, mereka otomatis tidak akan bosan ya, Bu, mengikuti pembelajaran saya. Dan nantinya kalau saya
memberikan tugas, Bu, saya akan membuat pilihan kepada siswa saya. Mungkin tugasnya tidak monoton hanya menjawab soal dan pertanyaan, tapi mereka lebih memilih bagaimana sih tugas yang mereka mau buat. Misalnya, kalau saya nanti merencanakan ini, Bu, saya akan membuat tugas anak-anak bisa berbentuk video. Kan lagi viral nih, Bu, TikTok ya, Bu ya, biar anak-anak kan kalau kita ikutin minat dan kemampuan mereka, pasti mereka senang ya, Bu, ngerjakan tugas. Mungkin bentuk pantun atau pidato, atau juga mungkin bisa dengan peta konsep, Bu. Nah, wah, bagus sekali ya, Bu. Saya sangat mendukung apa yang telah Ibu komitmenkan. Dan mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai harapan yang Ibu inginkan. Iya, Bu. Amin ya robbal amin. Terima kasih ya, Bu Pris, untuk supportnya kepada saya dan dukungannya dan doanya. Semoga tugas apa yang saya rencanakan ini, Bu, bisa menjadi yang kita harapkan ya, Bu. Anak-anak saya lebih antusias mengikuti pembelajaran saya. Mudah-mudahan ya, Bu Pris, kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan siswa-siswa kita ya, Bu. Amin ya robbal Ya, Bu. alamin. Amin. Selamat siang, Bu Pris. Nanti lain Ya. kali kalau saya ada perlu bantuan bisa dibantu ya, Bu Pris. Ya, dengan senang hati Bu Novi. Jika ada nanti Ibu kendala ke depannya, saya bersedia meluangkan waktu dan mendengarkan permasalahannya. Iya, Bu, terima kasih ya, Bu ya. Selamat siang, Bu Pris. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang juga Bu Novi, sampai jumpa. Sampai jumpa, Bu.